Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa lisan ini memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat anak. Yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha udzukur. Allah memberikan kepada yang Allah kehendaki anak perempuan, dan Allah berikan pula bagi yang Allah kehendaki anak laki-laki. Maka marilah kita bersyukur atas nikmat putra-putri kita. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, mari kita berjuang untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak kita tersebut, karena ia butuh perjuangan. Anak kita bukanlah robot yang tinggal kita riset, format, masukin data, selesai. Tapi anak kita punya hati, anak kita mudah terpengaruh, mudah terbawa. Anak kita butuh proses, ya. Hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Oleh karenanya orang tua harus bisa mendidiknya dengan baik, karena mendidik anak adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib menjelaskan maksud menjaga keluarga kita dari api neraka adalah dengan cara addibuhum wa allimuhum. Didiklah mereka, ajarilah mereka. Jadi tanggung jawab mentarbiyah anak, mendidik anak adalah kewajiban kita sebagai orang tua, bukan kewajiban guru, ya, akan tetapi kewajiban kita yang pertama. Nah, kita sudah sampai kepada pembahasan tentang mendidik anak agar anak kita itu rajin dan taat, betul? Pada pertemuan yang lalu, bagaimana membentuk anak yang rajin dan anak yang patuh kepada orang tuanya. Dan sekarang kita akan melangkah kepada apa yang dipaparkan oleh penulis Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, agar anak kita bisa patuh, bisa rajin. Kata beliau, wa yahsunu an yufsahallahu ba'da khurujuhi minal maktab fi la'bin jamilin liyastariha bihi min ta'abit ta'dib. Bagus jikalau kita memberikan kesempatan kepada anak kita setelah dia keluar dari sekolah dia. Kita berikan waktu untuk bermain-main. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Yaitu agar liyastarih, agar istirahat dari penatnya pelajaran, dari beratnya ya belajar.
Di sini beliau mengajarkan kepada kita agar jangan jadi orang tua yang suka menuntut, suka menekan, ya, keinginannya harus dipenuhi terus. Tapi berikanlah anak kemerdekaan. Yang namanya anak kecil pasti butuh main, ya, betul. Bahkan dominan main. Oleh karenanya, ketika anak kita mau bersekolah itu sudah bersyukur kita, Pak. Ada anak kecil sulit sekolah, mau sekolah harus dijaga oleh orang tua, jadi bodyguardnya, ya. Orang tua pulang nggak mau belajar, repot. Oleh karenanya ketika anak kita mau sekolah dan dia sudah belajar, coba berikan waktu untuk apa? Dia bermain-main dalam rangka mengistirahatkan pikiran dia. Tapi permainan yang bagaimana? Kata beliau, fila'bil jamil, permainan yang baik, bukan sembarang permainan. Ya, dikasihlah game online yang enggak mendidik, bukan permainan yang baik game online tersebut. Ya, coba permainan yang edukatif, yang bisa menyokong, mengembangkan daya pikir dia. Ya, banyak permainan-permainan yang bisa mengembangkan, ya, kemampuan otak, melatih konsentrasi. Ini masalah anak kecil, Pak, konsentrasi. Coba buat permainan edukatif yang bisa melatih konsentrasi anak. Jadi kalau diajar sama guru nggak pelanga-pelongo, ya kan, nggak pandangan kosong, nggak sibuk dengan hal yang lain, ya, tapi dia benar-benar menyimak. Tapi gitu, anak kecil hebatnya, walaupun dia mungkin agak tersibukkan dengan permainan dia bisa menyerap. Apalagi kalau dia bisa fokus. Nggak fokus saja hebat, apalagi kalau fokus. Itu anak kecil. Makanya latih terus, ya, konsentrasi. Seperti permainan memanah, ya, nembak sasaran, begitu. Biasanya sangat melatih kepada otak. Imam Syafi'i kalau 10 panah itu beliau lepaskan, 9 yang tepat, ya, bayangkan 9 panah dari 10 panah. Kalau Bapak berapa panah yang tepat sasaran? Ya, itu menunjukkan konsentrasi yang kuat dari beliau. Makanya pinter, ya, penting melatih anak konsentrasi. Kemudian kemampuan motoriknya kayak gitu. Anak kecil itu butuh bergerak, ya, jangan biarkan dia duduk diam lama-lama, ya, seperti main game, main HP segala macam. Itu nggak bagus, Pak. Berikan dia permainan yang mengasah kreativitas dia, bongkar pasang, susun, merapikan, ya, begitu. Dan alhamdulillah permainan seperti itu nggak mahal. Coba kalau remote control mahal, betul? Coba permainan Lego misalkan murah, permainan bongkar pasang murah, puzzle murah, disusun, ya, menyusun kata, menyusun gambar, ya, kayak gitu, murah. Bahkan sebagian bisa dibuat dengan kardus, Pak. Nah, orang tua yang kreatif seperti itu, dia mengenyampingkan kecapeannya, ya, demi anaknya. Akhirnya mau dia motong-motong kardus, dibuat bentuk-bentuk, ya, kreatif, sehingga anaknya pun kreatif, berkembang. Begitu.
Jadi jangan, nak belajar, nak lakukan ini, nak lakukan itu. Biarkan dia main. Kasih dia waktu untuk main. Makanya kalau anak itu sudah kadung kecanduan HP, maka siasatinya adalah apa? Memanfaatkan kecanduannya untuk mencapai prestasinya. Bagaimana itu? Kasih challenge apa? Challenge, ya gitu ya. Nggak pandai bahasa Inggris. Tantangan, ya. Nah, kalau kamu bisa menghafal satu ayat ini, Abi kasih nonton, Abi kasih HP ini, ya. Tapi jangan di lost begitu saja. Kasih HP selesai, enggak. Kasih HP setengah jam, main HP setengah jam, ya. Jangan pakai HP udah berjam-jam, bapaknya tidur ngorok, anaknya main HP bapaknya berjam-jam. Ya, buka WhatsApp bapaknya dikirim aneh-aneh, ya kan. Repot. Ya, hati-hati. Jangan anak kita dikontrol HP, tapi anak kita yang mengontrol HP. Dengan cara apa? Orang tua membantunya. Ya, pilihkan tontonan yang bermanfaat. Alhamdulillah sekarang tontonan-tontonan anak kecil yang di YouTube itu banyak, Bapak. Seperti siapa? YouFit Kids. Terus apa lagi? Siapa itu? Lupa saya namanya. Anak kecil. Nggak kenalan pula saya, lupa jadinya nih. Ada yang ingat nggak? Iya, saya qadarullah lupa ini. Ada anak kecil. Ya, tontonan-tontonan yang bermanfaat, cari. Nanti kalau saya dapat, saya akan sebutkan nanti di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada saya save, tapi saya lupa nama-namanya. Di mana gitu save-nya pun, ya kan. Juga misalkan tontonan bahasa asing, itu bagus. Ya, pilih bahasa Arab. Menariknya tontonan bahasa Arab itu di YouTube misalkan itu sangat bagus sekali bahasanya. Ya, akhi Ahmad, mada taf'al? Akhi Ahmad, ila aina tadhhab? Begitu, sopan ngomongnya. Coba kalau kita nonton tontonan anak kecil bahasa Indonesia. Halo guys, kan gitu. Ngajarin halo guys. Beda dengan Arab, Pak. Tontonan kartun Arab tuh sopan, ngajari adab dalam lisan, dalam perbuatan. Akhi, manggil ukhti gitu. Menghormati orang tua, menghargai sesama, bagus. Saya perhatikan seperti itu. Makanya saya syaratkan kadang boleh nonton HP, tapi tadi harus bahasa Arab. Ya. Karena dahsyat. Anak kecil itu kalau sudah fokus, Pak, dia menyerap. Tontonan itu yang bikin anak fokus. Kalau anak fokus kepada game online, ya udah bahaya. Efeknya buruk. Tapi kalau dia fokus kepada tontonan Arab, bahasa Arab, atau tontonan edukatif Islami, ya, insya Allah akan memberikan efek. Ya. Ada anak kecil pandai bahasa Inggris, modalnya cuma nonton YouTube, Pak. Ya. Gurunya wawancara. Belajar dari mana? Dari YouTube. Nontonnya bahasa Inggris. Ya. Nggak usah repot-repot, Bapak. Kalau Bapak kerjasama dengan ibu masak, Bapak pegang anak. Ibu masak berapa lama, Bu, masak? Tempe goyeng, telur dadar berapa lama, Bu? Setengah jam. Lama amat. Biasanya ibu-ibu cepat masaknya. Sambal. Nah, sambil nunggu ibu masak, anak pegang sama bapak, bacain
buku cerita Nabi, cerita Rasul, cerita orang soleh, pakai bahasa asing, pakai bahasa Arab misalkan, ya. Menurut penelitian, anak kalau diajarkan itu sejak dini, insya Allah cepat belajarnya. Apalagi setelah itu dipraktekkan sama bapaknya, sama ibunya. Salah satu aja Pak, nggak usah dua-duanya. Ada di Yordania seorang bapak-bapak, dia pakar pendidikan bahasa Arab, Dr. Adnan kalau namanya. Dr. Adnan. Dia sedang melakukan penelitian kepada anaknya. Jadi dia kerjasama dengan ibu, Bu, anti ngomong dengan anak kita ini pakai bahasa kita ya, pakai bahasa daerah istilahnya, pakai bahasa Indonesia misalkan. Sedangkan saya ngomong sama dia pakai bahasa Arab. Begitu. Praktekan. Ternyata apa? Berlalu 2 tahun berhasil. Anaknya bisa merespon. Ketika merespon ibu pakai bahasa setempat. Ketika merespon ayah pakai bahasa Arab. Tuh, jadi bahasa ibu dia. Ini yang penting. Kalau bahasa Arab jadi bahasa ibu itu sulit hilang. Contohnya bapak orang Jawa. Apakah ada Pak bahasa bapak Jawa bapak itu ketika kecil diajarkan di kelas? Hah? Adik-adik, sekarang kita belajar bahasa Jawa ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Ada? Ada enggak? Belajar mufradat Jawa, ada enggak? Sekarang kita menghafal kosakata Jawa ya. Enggak ada. Tapi langsung ngomong kan? Begitu. Ya, bacakan dia bahasa asing, ngomong dengan dia dengan bahasa asing, insya Allah dia jadi orang asing. Begitu. Ya, jadi sebenarnya pendidikan itu nggak mesti harus ya formal, harus pakai guru yang mahal, biaya yang mahal, sekolah yang mahal, tidak. Orang tua yang mau berkorban, insya Allah orang tua yang mau berkorban akan menghasilkan anak yang ya terbaik insya Allah. Kama qila rawihil qulub ta'id dzikra. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam kata pepatah ya. Istirahatkanlah hati maka ia akan memahami pelajaran. Tuh. Makanya Bapak, anak kecil itu jangan dituntut belajar 1 jam. Jangan paksa. Ajarkan anak itu Pak dalam tempo 10 menit. Dah cukup. 10 menit. 10 menit. Makanya ada tuh buku metode membaca 10 menit. Artinya apa? Sehari 10 menit cukup. Kalau kita orang dewasa Pak 25 menit daya konsentrasi. Makanya kalau kajian sampai 2 jam seperti ini nggak efektif sebenarnya. Jadi gimana? Kita kurangi Pak? Waktu kita kenapa nggak produktif? Karena monoton dalam jangka waktu yang lama Pak. Coba dipotong-potong per 25 menit. 25 menit aktivitas entah ngapal, entah belajar, entah bekerja. 5 menit istirahat. Entah jalan-jalan, peregangan otot, entah ngecek WA, entah, tapi hati-hati WA ya. Nanti bablas bukan 5 menit, 5 jam nanti. Ya, hati-hati kalau main HP. Gitu. Pokoknya bagusnya jauhi HP, matikan. Ya, talak 3 sekalian ya kan? Begitu. Nah, selesai kerjaan baru rujuk, ya. Rujuk lagi kepada HP-nya. Artinya kalau mau berhasil seperti itu. Jauhi godaan apa nih? Setan gepeng, ya kan? Jadi per 25 istirahat 5 menit.
baru 25 menit lagi istirahat 5 menit lagi, terus seperti ini, insya Allah waktu lebih berkualitas, apa yang kita baca lebih terserap, ya, apa yang kita hafal lebih cepat, lebih awet, ya. Sama anak kecil, jangan dipaksa, ya. Dipaksa artinya harus semuanya belajar, enggak, ya. Justru dalam permainan sisipkan pelajaran. Makanya saya itu kalau menghafalkan anak itu enggak melulu duduk di hadapan saya talkin, enggak. Jadi ketika dia main, saya sisipkan, saya bacakan. Seperti itu. Ketika dia duduk, saya sisipkan, saya ajarkan. Begitu. Jadi tidak monoton harus seperti ini, duduk berhadapan, tidak. Memang ada saatnya seperti itu, ya. Cuma ada saatnya kita manfaatkan momen-momen dia sedang bermain, sedang berjalan, sedang duduk untuk belajar segala hal, ya. Jadi jangan lama-lama dalam belajar. Tenang ya. Kenapa di Parung Panjang sinyalnya kurang bagus ya? Wa yanbaghi an yu'allam ta'atu walidayhi wa muallimihi wa ta'dhimihim. Ya. Kemudian berikutnya adalah ajarkanlah kepada anak tentang ketaatan kepada orang tua dan menghormati guru. Ya. Diedukasi. Bagaimana kemarin kita ajarkan anak supaya taat? Ada yang ingat? Apa ini? Oh, AC. Ada ingat bagaimana kemarin saya jelaskan supaya anak taat? Apa? Itu agar anak rajin belajar. Kenali metode belajar anak, kasih tantangan, ajarin, orang tua mengajarkan, pahami latar minat dan bakat anak. Ya, itu supaya anak rajin belajar. Pertanyaannya satu beda, yaitu apa? Bagaimana anak patuh? Ada yang tahu? Sudah saya sampaikan kemarin. Apa? Bukan. Itu supaya anak apa? Dalam tidur siang. Supaya rajin juga, ya. Jangan biasakan banyak tidur di siang hari. Tidur qailulah saja sebelum zuhur. Bukan setelah zuhur, apalagi sore, jangan. Yaitu dengan memberikan perhatian, kasih sayang kepada anak. Ketika anak mendapatkan perhatian yang cukup, kasih sayang yang cukup, insya Allah dia akan mentaati, mematuhi orang tuanya. Ya. Bayangkan jikalau anak tidak mendapatkan perhatian, "Mah, saya haus, saya pengen minum." Ya, mamanya diem saja. "Abi, yuk main keluar."
naik motor jajasor jalan-jalan sore. Ayahnya, maaf nak sibuk. Gimana? Khawatir anak ini kurang perhatian, kurang kasih sayang, akhirnya hilang rasa taat dan patuh kepada orang tua. Orang tuaku saja nggak ada dia memenuhi keinginanku, buat apa saya menuruti dia? Begitu. Anak itu Pak belajar dari sikap kita kepada dia. Kalau kita menyikapi anak kita baik, dia pun bakal feedbacknya baik. Karena dia nggak tahu cara membalas. Misalkan begini Bapak, kalau setiap anak bertanya, Bapak bentak, ya, setiap anak minta sesuatu Bapak tolak, ya sudah. Taunya dia menjawab orang tua ya bentakan. Ngangkat suara, bentakan, karena dia dalam pikiran terformat, oh begini ya cara menjawab, oh begini cara ngomong, oh begini cara merespon, begitu. Belajar dari orang tuanya. Jadi kalau anak pengen taat, berikan perhatian kita kepada anak kita, ya, penuhi hajatnya, ya. Kemudian apa? Kasih sayang, begitu. Nah, anak yang suka melawan, suka ini, dia ngasih sinyal itu Pak, saya kurang perhatian nih, saya kurang kasih sayang nih, tolong berikan aku kasih sayang, berikan aku perhatian. Karena anak kecil, ya, orang yang lemah itu butuh perhatian, orang yang kuat butuh penghormatan. Makanya ibu-ibu, kalau ibu pengen disayang suami, kasih penghormatan kepada suami, ya, begitu. Bapak-bapak pengen ditaati ibu-ibu, maka sayangi ibu-ibu. Istri bapak lah, kok ibu-ibu pula. Sayangi istri bapak, beri perhatian. Insya Allah gak perlu bapak marah-marah, langsung bapak pulang kerja, bukannya ditagih mana setoran, abang mau apa, kan gitu. Mau ngopi dulu, mandi dulu, apa mau aku dulu, nah gitu. Begitu Pak, itu yang pertama terpenting. Berikan kasih sayang, perhatian, insya Allah anak atau istri pun baik, taat kepada kita, patuh kepada kita. Tapi kalau kita merespon buruk, anak pun buruk. Kita cuek, anak cuek, ya. Kita keras, anak pun keras, karena dia belajar dari kita, menjiplak. Oh begini cara merespon, oh begini cara menjawab, oh begini cara ngomong. Kalau ada salah satu di antara istri ataupun suami kayak gitu, diskusikan Pak sebelum tidur. Ngobrol dulu sama istri. Sayangku, saya dengar kok kamu merespon si abang selalu bentakan. Coba ubah, jangan bentakan. Karena saya dengar setiap dia membalas ucapan saya, bentak terus, ya. Jawabannya singkat, padat, bentak, ya kan? Sudah makan bang? Sudah. Tuh kan begitu. Makan sama apa tadi bang? Makan nasi. Udah. Ya, belajar bicara dengan cara seperti itu dari orang tuanya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan diajarkan nilai-nilai agama, alias pendidikan agama Pak. Coba, ketaatan kepada orang tua atau menghormati guru itu ajaran mana Pak? Ajaran Islam. Makanya kita tanamkan. Nah, lihat Luqman ketika ngajari anaknya, ya, Luqman mengatakan apa?
Di surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman membawakan kisah bagaimana Luqman mendidik anak. Ya, pertama ditanamkan masalah tauhid, Pak. Tanamkan masalah tauhid. Ya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kemudian diajarkan tentang kedudukan orang tua. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Begitu, Pak. Ajarkan anak tentang agama, ya. Karena tidak ada motivasi terkuat untuk bisa taat kepada orang tua kecuali apa? Iman. Keyakinan bahwasanya bakti kepada orang tua adalah ibadah. Keyakinan bahwasanya orang tua adalah pintu surga. Ya, makanya kerjasama dengan sekolah. Nah, coba periksa materi sekolah itu. Pelajaran sekolah anak TK, SD, coba. Pelajaran adabnya ada enggak? Adab kepada orang tua ada enggak? Pelajaran hadisnya ada enggak? Hadis-hadis tentang orang tua. Begitu. Di sekolahnya ada enggak diajarin tauhid? Ya. Begitu, Pak. Supaya bisa membantu anak taat. Kenapa? Karena tahu satu kedudukan orang tua. Oh, ternyata ya ada hafalan hadis. Ya. Kumpulan hadis pendek. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Tuh pendek kan, Pak ya? Nah, itu tanamkan. Maksudnya apa? Pintu paling tengah. Dijelaskan sama gurunya. Begitu. Oh, berarti orang tuaku surgaku. Ya. Kemudian ajarkan tentang kewajiban patuh kepada orang tua dan berbakti kepadanya. Wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada orang tua. Seperti itu, ya. Diajarkan sejak dini. Tanamkan. Kemudian yang ketiga, agar anak patuh kepada orang tua, patuhlah kita kepada orang tua kita, Pak. Yang sekarang orang tuanya masih hidup, coba, Pak, perlihatkan bakti bapak kepada orang tua bapak, bakti ibu kepada orang tua ibu. Bagaimana? Ajak. Kalau pisah rumah, ajak. Nak, yuk kunjungi nenek. Nak, yuk kunjungi kakek. Nah, ketika sampai di rumah kakeknya, neneknya, bapak buktikan bakti bapak. Perlihatkan bakti bapak. Ya. Mulai dari hal-hal yang sepele mungkin. Ngambilin air minum. Ya. Kenalkan, nak, ini orang tua Abi. Berarti ini nenekmu. Ya, ini ibu Abi berarti nenekmu. Oh, gitu. Jadi dia paham bagaimana menyikapi, bagaimana bersikap kepada orang tua. Jadi dia melihat contoh begini, ngambilin air minum, mijitin, ya kan, nyuapin kalau nggak bisa lagi makan, ya, bopong kalau nggak bisa lagi jalan, begitu. Insya Allah dahsyat hasilnya, Pak. Jangan jauhkan anak dari nenek, dari kakek. Ya, jarang. Minimal telepon, Pak. Kalau jauh telepon, assalamualaikum. Nah, praktekkan ucapan yang lembut kepada kakek dan nenek. Orang ajak anak ikut, ya, teleponan. Seperti itu. Tetap fokus ya, Pak ya. Jangan tersibukkan dengan yang lalu-lalu. Begitu. Itu agar anak kita taat, ya. Sekali lagi, anak kita lebih banyak meniru kita. Bagaimana sikap kita kepada orang lain, sikap kita kepada orang tua kita, begitu. Kemudian bagaimana anak kita supaya menghargai gurunya, menghormati gurunya? Coba kita hormati guru dia. Jadi ketika kita
pergi ke sekolah tetap jaga hormat, perlihatkan penghormatan. Kadang orang tua enggak, marah-marah di hadapan anaknya kepada gurunya. Akhirnya apa? Anaknya enggak menghargai gurunya. Akhirnya kalau enggak menghargai gurunya, enggak masuk ilmunya, enggak masuk. Ada seorang santri Ibnu Abbas, saya lupa namanya, suka mendebat Ibnu Abbas. Akhirnya apa? Enggak dapat keberkahan ilmu. Ya. Ngeyelan, maksudnya ngeyelan ya. Kayak gitu. Jauh dari ilmu. Enggak dapat ilmu akhirnya. Karena pokok kunci agar mendapat ilmu apa, Pak? Husnul insat, yaitu bagusnya dalam menyimak. Jadi kalau dia sekali-kali Ustadz protes, gimana mau dapat ilmu? Ya, dikit-dikit protes, gitu. Begitu, Pak. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza balagha sab'a sinin umira bis shalah. Ini dia. Ketika anak kita menginjak umur 7 tahun, maka perintahkan dia sholat. Ya. Lihat tuh. Pendidikan tentang sholat ditanamkan sejak kecil. Kenapa, Pak? Karena sholat adalah tiang agama seseorang. Apakah mungkin bangunan bisa tegak tanpa tiang? Tidak mungkin, Pak. Makanya Islam pun seperti bangunan. Islam seseorang kalau tidak ada tiangnya roboh. Maka tiang itu perlu diperkuat sejak kecil, Pak. Umur 7 tahun mulai diperintahkan untuk sholat. Nah, sholat. Ajak dia sholat, perintahkan dia sholat. Begitu. Kenapa sholat? Karena sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu kunci kesuksesan. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Yuk sholat, yuk sukses. Kan gitu. Marilah menuju kepada sholat, marilah menuju kepada kesuksesan. Allah dalam azan yang menggandengkan sholat dengan sukses. Ya. Kenapa sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaan seorang hamba. Puncak penghambaan seorang hamba. Coba dalam ibadah puasa, ya biasa saja kita cuma menahan lapar, menahan haus. Ya, nggak ada yang aneh dalam puasa. Bahkan orang kafir pun puasa, ya kan? Diet. Kemudian memberi zakat. Ya, orang kafir pun ada istilah itu, walaupun namanya bukan zakat. Tapi ada memberikan uang ya kepada mustahiknya, ada. Haji, bepergian kan, haji hakikatnya. Orang kafir pun bepergian. Ada tempat suci mereka, ada. Tapi kalau sholat, lihat, ada yang nggak normal, Pak. Apa itu? Anggota yang atas berada di paling bawah. Ya, Bapak kalau dipegang kepalanya marah tidak, Pak? Nah, marah kepala, nggak sopan. Tapi kalau Bapak mau sujud ke tanah, Pak, menunjukkan apa? Puncak penghambaan. Jadi benar-benar membuktikan penghambaan seseorang. Jadi kalau kita tanamkan itu kepada anak kita sejak kecil, insya Allah dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang merasa ya diawasi,
yang benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sering kan kita lihat orang yang menjaga sholatnya biasanya lebih amanah. Orang yang menjaga sholatnya lebih tanggung jawab. Orang yang menjaga sholatnya lebih mudah meninggalkan keburukan, kemaksiatan. Begitu. Bahkan ada kan bos-bos itu mewajibkan karyawannya sholat. Kalau nggak sholat kena SP. Berkali-kali meninggalkan sholat, putus kerja. Begitu. Ya. Jadi sangat penting sholat. Walam yusamah fi tarki taharah liyata'awwad, dan jangan bergampang-gampangan dia meninggalkan bersuci. Terkadang anak kecil kan kencing udah masukin lagi celananya, main lagi, tempatnya nggak disiram, rudalnya nggak dibersihkan. Ajarkan Pak, nah kalau buang air kecil siram, nah kalau buang air kecil jongkok, nah kalau buang air kecil cuci kemaluan. Begitu ya, dibiasakan Pak supaya terbiasa ya. Kenapa? Karena itu kunci sahnya sholat. Ajarkan. Ustadz kadang repot, nggak apa-apa repot di awal daripada repot di akhir. Insya Allah akan menjadi kebiasaan itu. Kalau udah terprogram dalam pikirannya, kalau kencing siram tempat kencingnya, jongkok kencingnya, kemudian apa? Cuci kemaluannya. Selesai. Ya. Begitu. Sama ketika kita ngajari anak kita wudhu Pak, terkadang Masya Allah susah, betul nggak Pak? Ya, lupa lagi, nggak apa-apa, ulangi terus, awasi dia wudhu, awasi, ya. Liatin, kalau salah benerkan, begitu. Wa yukhawafu minal kadhib wal khiyanah, dan ditakut-takuti dari dosa berdusta dan khianat. Karena anak kecil itu ya, dosa bohong dan dosa khianat itu berakibat buruk ya. Kalau dibiasakan dari kecil, akhirnya dia suka ngibul, suka berbohong, suka berdusta, sehingga jadi kebiasaan dia ya. Maka kita beri peringatan, beri ya pengajaran agar takut dari berdusta dan berkhianat. Apa kata Nabi SAW? Innal kadhib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya bohong itu mengantarkan orang kepada perbuatan keji, dan perbuatan keji mengantarkan kepada neraka. Ya. Dan rata-rata penyakit dari maksiat adalah bohong Pak, dosa lisan, bohong. Gara-gara bohong dia bisa satu ya, menipu orang, betul? Jadi merembet, gara-gara dosa bohong bisa merembet ke dosa yang lain. Gara-gara bohong dia bisa menipu orang, memfitnah orang, mengadu domba orang, merugikan orang, mencelakakan orang, betul? Gara-gara bohong. Mengambil harta yang haram, gara-gara bohong. Kayak gitu. Jadi sumber kejelekan. Betul. Innal kadhib yahdi ilal fujur. Bahwasanya kebohongan itu mengantarkan orang kepada perbuatan dosa-dosa keji yang lain. Begitu juga khianat. Karena krisis kita di masyarakat adalah ini Pak, khianat, tidak tanggung jawab, tidak amanah Pak. Mulai dari level keluarga Pak, suami yang tidak tanggung jawab,
istri ibu yang tidak tanggung jawab kepada anaknya, istri yang tidak tanggung jawab kepada suaminya, suami nggak tanggung jawab kepada anak istrinya, ya, guru nggak tanggung jawab kepada para muridnya, para pekerja nggak tanggung jawab kepada pekerjaannya, begitu, para pejabat, ya, tidak tanggung jawab, tidak amanah, begitu Pak. Jadi penyakit sosial, ya, khianat. Makanya kita wanti-wanti dari kecil, jangan ajarkan dia khianat. Beri sampaikan, ya, bahaya dosa dari berdusta dan berkhianat. Bahwasanya itu kunci kegagalan seseorang. Kalau kita berdusta, orang lain gak bakalan percaya kita lagi, ya. Kalau kita khianat, kita gak bakalan diberi amanah lagi. Dua ini penting, ya. Gak bakalan dipercaya, gak bakalan diberi amanah. Artinya apa Pak? Jauh dari channel, jauh dari kawan, jauh dari keberhasilan. Pedagang berdusta, kabur pelanggan. Pejabat berkhianat, gak dipilih lagi Pak. Begitu. Makanya penting. Nah, cara mengajarkan hal-hal yang buruk Pak, itu dengan cara menakut-nakutinya. Takuti dia dengan azab Allah, takuti dia dengan Pak? Kesudahan yang buruk. Nah, kalau kamu bohong, kamu gak bakalan dapat teman. Kalau kamu berkhianat, kamu gak bakalan dipercaya. Tuh. Gitu Pak. Dan juga sampaikan kalau itu dosa besar, pasti kan ada ancamannya itu ya. Nah, kasih tahu. Dosa bohong itu mengantarkan kepada neraka. Neraka itu panas. Tahu rasa panas? Ya, api ini coba pegang. Gak sanggup. Apalagi api neraka 70 kali lipat dari api dunia. Begitu Pak, sampaikan hadisnya. Bahwasanya ini dosa, bahwasanya ini Allah azab, begitu. Beri dia takut. Kemudian yang kedua, ketika anak kita salah, ya, berbuat kepada apa yang dilarang dalam agama, kita jangan diam. Kita jangan membiarkan. Kalau kita biarkan, maka dia akan mengira itu boleh, Pak. Langsung tindak, ya. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Akhirnya berpahaman, oh ini boleh, berarti kenapa orang tuaku nggak ada masalah. Kan sering ya, ketika ketika kita nasihatin anak kecil, abiku nggak ada ngelarang kok. Nah, ini bahaya, abinya diem saja ternyata. Mama nggak ada dia melarang saya melakukan ini, begitu. Bahkan ikut ngambil mangga tetangga itu, ya kan, ikut-ikutan, bahkan nyuruh. Aduh, bahaya udah. Ya, kasih peringatan, jangan diam saja. Dan ingkari perbuatannya, bukan orangnya, Pak. Terkadang kita mengobati penyakit bukan penyakitnya, tapi orangnya yang kita sakitin. Ya. Begitu. Sama, kita punya kawan nih, salah, malah orangnya kita jauhi. Seharusnya apa? Obati penyakitnya, peringatkan dia tentang kesalahannya, rangkul dia, bukan malah dijauhi. Ya, salah seperti itu. Akhirnya dia pun, udahlah, terserah dia, saya cari kawan yang lain. Akhirnya dia berkawan dengan yang salah. Salah siapa sekarang, Pak? Padahal cuma satu kesalahan yang kalau kita sikapi dengan benar, bijak, insya Allah beres. Tapi gara-gara kita menjauhi orangnya, ya malah yang terjadi apa?
Makanya kalau anak bermasalah Pak, mau dia usia kecil, usia remaja, udah menikah, jangan pernah tinggalkan anak, tapi rangkul. Obati penyakitnya di mana. Jangan dibiarkan. Ustadz ya nggak sholat. Ya ajaklah Pak. Ya, ingatkan tentang sholat Pak. Kirim link ceramah singkat. Ya, kultum. Kelamaan Ustadz. Ya udah kutil. Ya, kultum kuliah 7 menit, kutil kuliah 3 menit. Ya. Kasih buku begitu Pak. Ya, kita rangkul, kita obati penyakitnya satu-satu ya. Kalau banyak penyakitnya satu-satu ya, perbaiki sholatnya dulu, kalau ada kesyirikannya dulu, begitu Pak. Jangan semuanya dicecar, kamu itu anak gitu, jangan celak orangnya. Nak, perbuatanmu salah, beda bahasanya ya. Nak, kamu salah. Nak, perbuatanmu salah, begitu. Jadi tahu, oh ternyata perbuatan saya yang salah. Lihat, belajar dari Allah dan dari Rasul. Ketika Allah memperingatkan tentang suatu dosa, Rasul mengatakan apa? Barang siapa yang melakukan ini. Begitu Pak. Berarti yang disoroti apa? Perbuatannya, bukan pelakunya. Buktinya di mana? Satu, barang siapa, nggak ditentukan siapa, si Ateng, si Otong, si Tono, nggak ada. Yang kedua, yang melakukan ini dosa misalkan, tuh, melakukannya yang disoroti. Artinya kalau kita tinggalkan, kita nggak kena azab ini, begitu. Sama juga dengan anak. Ya. Nah, jikalau kau lakukan ini, begitu. Jika kau lakukan ini perbuatan dosa, tinggalkan. Ya, kamu ya jiwa setan memang dah kau, ya kan? Begitu. Enggak, itu nyerang orang namanya. Jangan. Wa yukhawwaf minal kadzi wal khiyanah. Wa idza qarabal bulugh wa ulqiyat ilaihil umur. Ulqiyat ilaihil umur. Apabila sudah mendekati waktu balik. Umur berapa Pak waktu balik? Beda-beda Pak ya. Ada yang 13 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun pun ada. Dan orang tua yang paling paham. Ya, orang tua paling tahu tuh. Ya, ciri-ciri balik apa Pak? Mimpi kecebur kali, bukan? Ya, mimpi basah. Ya. Yang kedua apa? Haid bagi perempuan. Yang ketiga apa? Tumbuh apa? Bulu. Tumbuh bulu di kemaluan. Itu ciri-ciri balik. Ya, kalau perempuan ibunya lah yang tahu itu. Kemudian dari segi umur juga. Biasanya kalau laki-laki 15, perempuan 13. Begitu. Nah, kalau sudah mendekati masa balik, ulqiyat ilaihil umur, serahkan kepada dia urusan-urusan. Ya, jangan dimanja. Dimanja sudah waktu kecil. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, ya, ketika memberikan cara mendidik anak dengan melihat fase umur, kata beliau apa? La'ib sab'an, bermainlah bersama anakmu di 7 tahun pertama. Anggap dia raja, layani dia Pak, layani dia. Dia belajar jalan, kita bantu. Dia pengen makan, kita suapin. Kurang raja apa itu Pak? Ya, dia nangis, kita terbangun. Terkadang kita nggak bisa tidur, anak kita nangis. Ya, dia mandi, kita mandiin. Dia kita cebokin, betul nggak? Itu raja. Perlakukan anak kita seperti raja di 7 tahun pertama.
kasih perhatian, kasih sayang, begitu. Bermain bersama dia, ya. Penuhi hajatnya selama kita mampu. Itu raja. Kemudian kata beliau, wa adib sab'an, dan didiklah di 7 tahun yang kedua. Berarti umur 8 sampai umur 14. Nah, disitulah fasenya dikasih pendidikan, ya. Jadi masa main-main sudah, Pak. Nah, sekarang masa pendidikan. Nah, disinilah salah satu tips pendidikan umur 8 sampai 14 tahun, berikan dia tugas, berikan dia wewenang. Mulailah ya, dia mandi sendiri, ya, merapikan sepatunya sendiri, sandalnya sendiri, pakai baju sendiri. Kalau nyetrika mungkin belum bisa, ya kita setrikakan. Tapi kalau pakai baju mana gak bisa dia, kan? Seperti itu, ya. Kalau masak sendiri belum bisa, tapi ngambil piring masa nggak bisa? Waktu kecil kita ambilkan piringnya, kan? Nah, sekarang gantian, bukan gantian, istilahnya apa? Mandiri dia. Nah, ambil piring sendiri, mandi sendiri, ya. Ajarkan cebok sendiri, mandiri. Begitu, Pak. Jangan tergesa-gesa. Terkadang kita itu, Pak, pengen anak kita itu serba bisa sejak kecil. Bahaya. Dan colong ibu-ibu ya, jaga lisannya. Kalau ada anak tetangga yang kok umur segini belum bisa gini gitu loh, jangan samakan pendidikan ibu dengan pendidikan keluarga itu. Begitu. Terkadang kita menilai anak itu kalau dia melakukan sesuatu melebihi umurnya. Nggak bener, ya. Ada tahapannya. Seperti itu. Masa 7 tahun gini gitu. Nggak. Mungkin sedang masa itu bermain. Ya. Nanti kalau sudah masa waktunya tadi 7 tahun kedua, 8 sampai 14 tahun mulai diberikan amanah, diberikan tugas, diberikan wewenang. Yuk, makan sendiri, biar makan sendiri. Begitu. Minum ngambil sendiri, mandi sendiri, tidur sendiri, ya. Begitu. Mulai diajarkan untuk apa? Mandiri. Jangan malah dimanja terus. Umur 8 tahun, ya, langsung, ya, malah diservis kayak raja. Semua kebutuhan dipenuhi. Ya, salah. Yang terjadi apa? Sebaliknya nanti kita yang diperbudak, kita yang susah, Pak, kita yang bangkrut. Ya, jangan. Itu udah selesai fase servis, fase raja sudah selesai 7 tahun pertama. Sekarang fase mandiri, fase untuk disesuaikanlah dengan umurnya. Ya, jangan pula disuruh masak sendiri, nyetrika sendiri, nyuci sendiri, nggak bisa anak. Taib. Ya. Begitu. Adib sab'an. Nah, dia sudah bisa mulai memahami. Ajarkan dia dengan pengajaran. Ya, kayak tadi, memberikan motivasi, menakut-nakuti, memerintahkan anak, ya, untuk ini, untuk itu, seperti itu. Mulai dia bisa mencerna perintah. Kemudian beliau melanjutkan, wa'lam anal at'imah adwiyah. Ketahuilah bahwasannya makanan itu adalah obat. Wal maksud minha taqwiyatul badan ala ta'atillah. Tujuannya adalah agar badan kuat ketika taat kepada Allah, agar badan kuat melakukan ketaatan kepada Allah. Ini sekarang berpindah kepada apa, Pak? Kepada makanan. Jadi maksudnya apa? Unsur makanan kepada anak itu berpengaruh. Kalau ada dalam makanan yang kita berikan kepada anak itu haram,
itu bisa bermasalah kepada anak kita. Ya, Rasulullah mengatakan ayulah min nabatan suhtin fannaru aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Maka neraka yang akan melahapnya. Begitu. Dan ternyata makanan itu, Pak, bisa berpengaruh kepada kepribadian. Ya, alhamdulillah orang Islam diharamkan makan babi. Ternyata babi akhlaknya buruk, Pak. Hewan terburuk, penampilan buruk, makanan buruk, tingkah laku buruk. Coba orang Islam dihalalkan yang baik-baik, makan ayam. Kalau Bapak perhatikan enggak? Kalau ada ayam, ya, suami istri, emang ada nikahnya? Nikah di mana tuh ayam? Ya, jadi ayam pejantan betina. Ya, gimana ngomongnya ya? Nikah atau gimana ya? Ya, hamil nggak mungkin pula, kan bertelur ya kan? Pokoknya punya hubungan gitu ya. Datang pejantan yang lain, ribut, Pak. Nggak bakalan tinggal diem. Pejantan yang ini nih, yang A. Kalau datang pejantan B mendekati si betina ya. Tuh. Ini apa namanya, Pak? Kepribadian yang bagus. Menjaga kehormatan istri. Walaupun kita nggak tahu nikah kapan nih ayam. Walimahnya kapan pun nggak tahu, nggak dapat undangan kita. Lihat, Pak. Beda dengan babi. Makanannya buruk. Penampilan buruk. Tempat tinggal jorok. Lihat, tingkah lakunya pun nggak bagus. Ketika si betina didekati sama babi yang lain, apakah dia marah? Apakah dia berontak? Si laki-laki ini, si pejantan? Enggak. Silakan embat. Enggak punya rasa cemburu. Makanya kita lihat kasus perzinahan, perselingkuhan itu di mana yang banyak? Di mana? Di orang-orang yang memang suka makanan-makanan yang seperti itu. Hilang rasa cemburu. Jadi makanan itu bisa berpengaruh kepada kepribadian. Ya. Dan tujuan dari makanan, kata beliau, agar menguatkan badan untuk taat kepada Allah. Itu. Jadi kalau kita makan, jangan lupa niatkan agar kita bisa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna dunya la baqa alaha, dan bahwasannya dunia itu tidak kekal, ya. Wa anal maut yaqta na'imaha, dan kematian itu memutus kenikmatan dunia. Ini perlu kita sadari bersama, kita tanamkan kepada anak kita tentang fananya dunia, hidup hanya sementara. Maka yang kita kejar bukan dunia, tapi akhirat. Maka yang kita kumpulkan adalah amal, bukan mal, bukan harta. Ya, jadikan harta yang Allah titipkan jembatan untuk ke akhirat. Begitu. Terkadang sebagai orang tua saking menyayangi anaknya tapi salah dalam menyayangi, dalam mengekspresikannya. Ya, diberikanlah gadget, diberikanlah permainan-permainan yang mahal-mahal, baju-baju yang branded, begitu. Padahal itu bukan menyayangi tapi merusak. Memuji anak karena materinya, ya. Nak, kamu ganteng, nak, kamu cantik, nak, kamu keren pakai baju itu, nak, kamu, ya, dunia yang dipuji. Kalau muji anak, jangan puji dunianya, puji prestasi dan agama dan akhlak, sopan santun. Itu, masya Allah, anak-anak Abi hebat ya, sudah sholat 5 waktu, gitu, berjamaah. Masya Allah, anak mama cantik ya, kalau tutup aurat, begitu ya. Jangan malah
memuji anak karena dunianya. Ya. Tenang nak, kamu anak orang kaya. Ya. Semuanya bisa kita beli. Waduh. Tenang nak, bapakmu jenderal bintang 10, ada bintang 10. Abangmu TNI, tenang. Pamanmu presiden. Wow, begitu. Nah, ini nggak benar, pendidikan seperti ini nggak benar. Ini bukan mengajarkan akhirat, mengajarkan cinta dunia. Ya, kita ajarkan juga bahwasanya kematian itulah yang akan datang. Makanya ketika ditanya apa yang paling dekat, kematian. Ya, yang paling dekat kematian. Karena kita nggak tahu kapan dia datang, tiba-tiba. Wa huwa muntazar fi kulli sa'ah, dan dia ditunggu setiap saat. Jadi kalau kata Allah cabut, kalau sudah waktunya expired, nggak ada jaminan. Ya, mau kita muda, tua, sehat, sakit, ya, kaya, miskin, mati datang tanpa pilih-pilih. Wa anal akil man tazawwada li akhiratih, bahwasanya orang yang berakal adalah orang yang berbekal untuk akhiratnya. Begitu. Tanamkan. Nah, saya kadang suka dengan dakwah ustadz yang mengenalkan akhirat. Saya kadang menyimak khutbah Idul Fitri, Idul Adha, nggak ada hubungan dengan tema Idul Fitri, Pak. Yang diangkat azab kubur, yang diangkat tentang kematian, huru hara hari kiamat. Ini ustadz nggak tahu momen apa, kadang mikir kayak gitu ya. Ini momennya bahagia ini loh, Idul Fitri gitu loh. Ini momennya nyate-nyate yang Idul Adha gitu. Kok ngomongnya mati, ngomongnya akhirat. Ternyata memang seperti ini seharusnya. Ya, ingatkan akhirat. Begitu. Makanya awal dakwah Nabi itu selain menanamkan tauhid, juga menanamkan akhirat. Hari berbangkit itu ada. Karena orang-orang kafir mengingkarinya. Itu yang ditanamkan dulu. Kalau orang sudah bangkit iman kepada hari akhir, insya Allah Pak, beres. Dia akan lebih rajin ibadah, lebih rajin ngaji, lebih rajin menjaga tindak tanduk, lebih merasa diawasi oleh Allah Pak. Makanya penting untuk kita terus mendakwahkan akhirat ini. Fa in kana nusyu'uhu shalihan sabata hadza fi qalbihi wa in kana nusyu'uhu shalihan sabata hadza fi qalbihi kama yathbutun naqsh fil hajar. Apabila dia tumbuh, si anak tumbuh dengan tumbuh yang saleh, maka insyaallah akan kokoh dalam hatinya, ya. Jadi kalau pertumbuhannya baik, Pak, anak baik, dia soleh, pendidikan baik, maka insya Allah akan tertanam dalam hatinya. Kenapa? Karena sejak kecil, Pak, dibiasakan. Jadi kalau Bapak sekarang baru kenal sunnah, baru kenal tauhid, baru kenal syirik, baru kenal bid'ah, sunnah, terus Bapak bilang nggak istiqomah, ya wajar Pak. Ya, nggak dari kecil. Coba kalau dari kecil, insya Allah Pak, jadi habits, kebiasaan, kayaknya ada yang kurang kalau nggak gini, begitu. Nggak nyaman kalau nggak sholat. Kalau sudah azan tuh harus berangkat. Ya, kalau sudah waktunya pagi zikir, kalau sudah waktunya petang zikir petang, begitu Pak. Nggak nyaman, nggak enak kalau nggak itu. Ya, sebagaimana ukiran di atas batu. Jadi itu perumpamaan bagi mereka yang belajar sejak kecil. Ya, tidak mudah hilang Pak, kokoh di dalam hati. Sekarang sebagai penutup kita akan kisahkan salah satu kisah yang dibawakan oleh beliau dalam kitab ini. Sahal bin Abdullah, ya, dia pernah berkata, kuntu ibna salasa sinin, dulu aku anak umur 3 tahun. Ya, disimak dengan baik, ini kisah hidup yang penuh dengan pelajaran. Dulu aku masih berumur 3 tahun.
wa ana aqumu bil laili andur ila salati khali Muhammad bin Sawwar, dan aku bangun malam melihat pamanku Muhammad bin Sawwar salat. Tuh. Keteladanan. Ya. Pamannya salat ini. Kayak gitu. Mungkin orang tuanya sudah meninggal, jadi dia hidup sama pamannya. Faqala li khali yauman, maka pamanku berkata pada suatu hari, ala tazkurallah alladzi khalaqaka. Nah, ya, tidakkah engkau mengingat Allah yang telah menciptakanmu? Tuh. Jadi kalau perbuatan orang tua baik, nah ketika ngasih nasihat kepada anak masuk. Oh, betul juga, bapakku taat, dia nyuruh saya taat. Bapakku sholat, nyuruh aku sholat. Klop, Pak. Bayangin, bapak nyuruh anak sholat, bapak nggak sholat, apa nggak dibalik? Bapak aja nggak sholat, tertolak mentah-mentah. Ya, cukup cinta bapak tertolak dulu, Pak. Jangan ditolak lagi sama anak. Qultu kaifa azkuruh? Si anak pun bertanya kepada si paman, bagaimana aku mengingatnya, ya. Bagaimana aku mengingatnya? Bagaimana aku berzikir kepada Allah, mengingat Allah? Qul biqalbika thalatha marrat min ghairi an tuharik lisanak, Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah sahidai. Kata si paman, wahai anakku, katakan dalam hatimu sebanyak 3 kali ucapan berikut ini tanpa menggerakkan lisan. Apa ucapan yang diulangi? 1. Allah ma'i, Allah bersamaku. Allah nazirun ilayya, Allah melihatku. Allah sahidayya, Allah menyaksikanku. Tuh. Ya. 3 kalimat menanamkan apa, Pak? Muraqabah. Begitu, Pak. Anak itu, Pak, mengajarkan tauhid dengan talqin. Kalau kita ngajarin orang dewasa bukan dengan talqin, pemahaman. Kalau anak gak talqin, singkat, padat, hafal. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Siapa nama nabimu? Muhammad. Di mana Allah? Di atas arsy. Ya, begitu ditalkin, Pak. Ucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanamkan, ditalkin. Sama, si paman ini mentalkinkan, ya, kepada anak, kepada ponakannya. Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Faqultu dzalika layali summa a'lamtuhu, maka aku pun membacanya beberapa malam dan aku ngasih tahu kepada pamanku. Aku mengabarkan ini kepada pamanku. Faqala kulha fi kulli laila 11 marrah. Diamalkan tuh, Pak, 3 kali diamalkan beberapa malam. Terus aku laporan kepada pamanku, paman, aku sudah hafal. Allah ma'i, Allah naziri, nazir ilayya, Allah syahidayya. Kata pamannya, kalau gitu tambah, setiap malam 11 kali. Kalau tadi berapa, Pak? 3 kali. Sekarang nambah 11 kali. Maka aku pun mempraktekannya, mengamalkannya. Maka apa yang didapat, Pak? Fawaqa'a fi qalbi halawah. Maka dalam hatiku ada rasa manis, rasa lezat. Kenapa? Zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, ingatlah dengan berzikir kepada Allah akan tenang hati. Masya Allah. Jadi sudah merasakan manisnya berzikir kepada Allah. Falamma kana ba'da sana, setelah 1 tahun berlalu, qala li khali, maka pamanku berkata, paman dari arah ibu ini, ihfad ma'allamtuka, hafalkanlah atau ingatlah apa yang aku ajarkan kepadamu. Wadum alaihi il antadkhul qabrak, dan konsistenlah, istiqomahlah, ya, sampai kamu masuk liang kubur, sampai mati.
falam azal ala dzalika sinin, maka aku pun senantiasa mengamalkan ya Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahidayya, itu bertahun-tahun dibaca terus. Fawajadtu lahu halawatan fi sirri, maka aku pun mendapatkan rasa manis ya dalam hatiku, dalam kesendirianku. Tsumma qala li khali ya Sahal man kana Allahu ma'ah wa huwa nazirun ilaih wa syahidun alaih hal ya'sihi. Baru tadi tahap talqin, Pak. Anak itu ngajarinnya singkat, padat, hafal, udah. Itu udah pencapaian. Jangan banyak kali syarahnya, Pak. Ya, makanya anak kecil itu, Pak, kalau suruh duduk seperti ini nggak bisa. Perhatikanlah kajian-kajian anak. Ya. KRLAN misalkan. Pasti banyakin apa? Yang banyak gerak dianya justru kan. Ya, anak-anak kecil aktif, ikut aktif. Begitu. Kenapa? Talqin. Ditalkinkan sama KRLAN. Ya. Nah, masuk ke tahap pemahaman. Ya Sahal, wahai Sahal, barang siapa yang Allah bersamanya, yang Allah melihat dia, yang Allah menyaksikan dia, apakah dia bakal bermaksiat kepada Allah? Tuh, baru masuk doktrinnya. Iyyaka wal ma'siyah, jauhilah olehmu maksiat. Itu tujuannya, Pak. Ya, kita mentalkin anak kita. Ya, rukun Islam ada 5 gitu kan. Syahadat, salat, zakatku, puasa gitu. Itu talqin, kadang dinyanyikan nggak Pak, nggak masalah gitu. Tapi nanti tujuannya apa? Nah, nanti tahap berikutnya mulai ya dimasukin ketika anak sudah bisa memahami, masukin ya yang dimaksud dengan sholat, yang dimaksud dengan zakat, yang dimaksud dengan puasa, yang dimaksud dengan haji, begini begitu Pak ya. Nah sini kata beliau, hal ya'sihi, ya kalau Allah bersama dia, Allah melihat dia, Allah menyaksikan dia, apakah bakal dia bermaksiat kepada Allah? Iya kawal ma'siyah, jangan kau bermaksiat. Wa madaitu ilal maktab, maka aku pun pergi ke mana? Ke sekolah. Maktab itu istilah tempat belajar Pak ya, halaqah, ke sekolah, ke pesantren. Wa hafidhul Quran, aku pun menghafal Quran. Wa ana ibnu sittis sinin aw sab'in, aku hafal Quran ketika umurku 6 tahun 7 tahun. Masya Allah. Kenapa Pak? Dari kecil sudah disiapkan, sudah diakrabkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Makanya kalau pengen anak kita hafal Quran sejak kecil, dekatkan dengan Quran, bacakan Quran di hadapan dia ya. Kadang Ustadz dia ngambil mushaf Ustadz ya. Nah itu masalah kecil, atur saja gimana supaya enggak menjambret. Berarti tangannya kosong. Nah coba kasih pegangan agar tangannya tidak kosong. Anak kecil itu Pak, dia cara belajarnya meraba juga. Makanya jangan sampai Quran Bapak diraba, disobek nanti. Cukup saya korbannya ya kan. Disobek Quran saya. Kasih mainan untuk pengalih ya, pegangan dia, sibukkan dia dengan itu, tapi insya Allah masih terpasang kok pendengarannya ya. Dikondisikan. Tsumma kuntu asum dahar, maka aku pun puasa ya selama setahun. Masya Allah ya, karena tadi teladan yang baik dari si paman, sholat malam, puasa, zikir, Masya Allah. Wa quti min khubzis syair, dan makananku adalah roti gandum. Gak enak, sederhana makanannya. Begitu ya. Memang seperti yang kita jelaskan ya, agar anak tidak manja, maka jangan dimanjakan. Dalam masalah makanan jangan selalu enak Pak. Gak apa-apa kali-kali Bapak makan ikan teri, gak apa-apa. Dalam rangka apa? Ngajarin anak. Hidup itu keras, hidup itu sulit. Belum tentu Bapak sukses, kamu sukses. Belum tentu. Belum tentu Bapak berhasil, kamu berhasil. Nggak apa-apa. Ya,
ajak ya makan dengan yang sederhana, nggak perlu harus mahal-mahal. Summa ba'da dzalika kuntu aqumul laila kullah, dan setelah itu aku pun bisa melaksanakan sholat malam setiap malam. Berangkat dari mana Pak tadi? Keteladanan si paman. Dia suka sholat malam, ya Sahal pun suka sholat malam. Barakallahu fikum. Ini dia pembahasan kita terkait bagaimana menumbuhkan akhlak yang baik kepada anak. Alhamdulillah telah selesai. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan Pak. Berapa seri ini Pak? Kayaknya lama, banyak. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan jika ada pertanyaan. Itu tadi yang umur 7 tahun sampai 8 tahun sampai 14 tahun. Adapun umur 15 tahun sampai ke atas, maka ya metodenya dengan cara bersahabat. Kata Ali bin Abi Thalib, wasahib sab'an, bersahabatlah dengan anakmu yang sudah balik. Ya, anggap dia sebagai sahabat. Kita kan pernah bersahabat ya. Gimana sih kita bersahabat sama orang? Begitu. Ya, kan nggak merendahkan dia, nggak mengintimidasi dia, nggak apa. Ya, hargai. Anak kalau sudah dewasa itu punya keinginan. Ya, selama itu baik fasilitasi. Kalau salah arahkan, kasih masukan. Ya, seperti itu. Dan jangan pernah menghina mengecilkan usaha dia. Begitu. Karena sekali lagi itu pengen dihargai. Ya, nggak mesti harus sama dengan orang tuanya. Ya, orang tuanya pejabat, nggak apa-apa anaknya penjahit, ya kan? Tapi penjahit yang sukses insya Allah. Kalau udah sesuai dengan minat bakat, insya Allah sukses. Begitu. Anggap dia sahabat, ya. Nggak apa-apa duduk bareng gitu. Yang dulu mungkin anak kita di bawah, nggak apa-apa. Sekarang dia duduk sama kita sejajar, nggak apa-apa. Ya. Jangan sampai dia lebih nyaman ngobrol sama temennya di luar daripada sama orang tuanya. Kan orang tuanya kalau ngobrol bahas apa? Mau jadi apa? Ya kan? Kenapa nggak kayak bapak? Begitu. Nuntut terus. Ya. Padahal anaknya punya cita-cita, punya keinginan. Tanya, nak, apa cita-citamu? Begitu. Mau jadi Superman? Oh jangan, ya kan? Gak mungkin. Ya, yang realistis, begitu. Mau sekolah kemana? Gitu ya. Sampaikan. Kisahkan masa-masa lalu, ya kan? Bagaimana ayah, dulu ayah begini, begitu. Tanpa harus mengatakan kamu tuh harus seperti ayah, tanpa harus seperti itu. Ya. Karena khawatir tertekan dia, merasa nggak dihargai, merasa nggak dibutuhkan, ya. Merasa sebagai alat pelampiasan. Begitu Pak. Barakallahu fikum. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, ya muallima Daud alimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.